Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ahyani dari unit KBT Insan Kamil. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Berpikir Positif agar Anda tetap pede dalam menghadapi hidup. Buku ini dibuat oleh A.N. Ubaidi, yaitu Human Learning Specialist. Buku ini diterbitkan oleh B Media Indonesia pada bulan Juli tahun 2007. Buku ini banyak manfaatnya untuk kita. Buku ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan dijelaskan tentang bagaimana kita mempunyai kepercayaan diri atau PD dalam menghadapi setiap masalah. Di buku ini juga banyak sekali contoh-contoh jurus-jurus ataupun solusi-solusi dalam kita meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang itu merupakan faktor sukses untuk seseorang dalam meraih apa yang dia inginkan. Misalnya cita-cita ataupun meraih kesuksesan yang diharapkan. Dijelaskan tentang bagaimana kepercayaan diri seseorang. Kepercayaan diri seseorang itu bisa dilihat atau diartikan dari bagaimana orang itu mempunyai keputusan yang mantap, kemudian karismatik, tanggung jawab, dan juga tidak merasa terbebani. Nah, di samping kepercayaan diri yang tinggi juga ada kepercayaan diri yang rendah. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa karakteristik kepercayaan diri yang rendah. Kepercayaan diri yang rendah di sini bisa kita lihat adalah tidak memiliki suatu keinginan atau tujuan, mudah frustasi, kurang termotivasi, dan sering gagal dalam melakukan tugas. Dan berikutnya adalah sering memiliki harapan yang tidak realistis, terlalu perfeksionis, dan juga terlalu sensitif atau terlalu. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara kita dapat menghadapi hidup dengan baik dan bahagia. Di sini akan diberikan beberapa trik atau jurus-jurus agar kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang pertama, kita temukan alasan yang kuat, kemudian tambahan bukti diri. Yang ketiga, perkuat keoptimisan. Berikutnya adalah perkuat pendukung, dan juga yang terakhir, temukan Tuhan. Jurus yang pertama adalah temukan alasan, di mana kita harus menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian nikmat personal. Nikmat personal itu bisa berupa kecerdasan, bakat, dan juga kelebihan yang kita miliki. Yang ketiga, singkirkan menghambat nothing. Nah, ini yang biasanya membuat seseorang tidak bisa menemukan atau mencari alasan kuat untuk seorang meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian mensyukuri nikmat atau syukurilah nikmat, yaitu dimana kita mengetahui diri kita. Apabila kita mengetahui diri kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Berikutnya adalah tambahlah bukti diri. Apa itu bukti diri? Bukti diri adalah bagaimana kita merespon tentang apa yang sudah menimpa pada kita. Bagaimana kita menghadapi kesulitan, lalu kita melakukan berbagai hal dengan berbagai cara, dan kemudian kita berhasil menemukan solusi, maka keberhasilan itu adalah bukti siapa diri kita. Sebaliknya, kalau kita memilih membiarkan kesulitan itu, lalu kesulitan itu membuat hidup kita semakin sulit, maka kegagalan kita dalam mengatasi kesulitan tersebut adalah bukti siapa diri kita. Berikutnya adalah optimislah. Optimis itu sendiri mempunyai pengertian doktrin hidup yang mengajarkan kita untuk meyakini adanya kehidupan yang lebih baik. Optimis juga berarti kecenderungan batin untuk merencanakan aksi, peristiwa, atau hasil yang lebih bagus. Jika kita punya visi, misi tanpa aksi, itu artinya kita hanya menghayal. Tidak ada visi yang bisa menjadi kenyataan tanpa aksi. Bila kita hanya mampu aksi tanpa visi, kemungkinan besar kita hanya sampai di tempat yang keliru.
Dan jika kita punya visi dan aksi tanpa gairah, kita akan mendapatkan balasan yang serba tanggung. Berikutnya adalah perkuat pendukung. Tuhan memberikan kelemahan pada manusia di samping kelebihan dengan tujuan agar tetap merasa butuh pada orang lain. Bila manusia sudah kehilangan perasaan butuh pada orang lain, kemungkinan orang tersebut akan menjadi sombong, semena-mena, dan egois. Dengan adanya kelemahan pada manusia diharapkan akan menciptakan saling tolong-menolong dan juga bersinergi. Berikutnya, supaya tetap membutuhkan Tuhan. Bila manusia diberi kebebasan, keleluasaan, maka kemungkinan besar tidak ada manusia yang merasa butuh Tuhan. Jadi, supaya langkah kita menjadi lebih pede dalam menghadapi masa depan, kita perlu memperkuat dukungan dan juga melatih kemampuan membuka, menjalin hubungan dengan orang lain. Yang berikutnya adalah temukan Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari karena ada di dalam diri kita. Yang kita perlukan adalah menemukan Tuhan dengan perangkat petunjuk, melalui perasaan, akal pikiran, suara hati, agama, dan juga panca indera. Cara menemukan Tuhan. Yang pertama, sucikan pandangan dan pikiran terhadap Tuhan. Tingkatkan kualitas doa. Yang kemudian, banyaklah mengingat Allah. Keberhasilan dalam hidup salah satunya adalah keyakinan dan kepercayaan kita bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat hidup. Itu tadi review tentang buku kita Berpikir Positif agar Anda tetap pede menghadapi hidup. Semoga bermanfaat. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.